Taharuh makom ini yang disucikan adalah mata batin untuk melihat wujud batin yang ada. Nah, ini adalah perbuatan mata batin. An-nuru ini sangat kuat fungsinya. Jadi kalau untuk meraih ke depannya, kalau makom ini belum disucikan, termasuk hakikat dari syariat, tarekatnya dan ma'rifatnya, ini kalau belum disucikan, kita kalau menembus makom kaji itu akan kesulitan sekali, gitu. Sangat mengalami kesulitan sekali kalau ini tidak disucikan. Makanya wajib hukumnya itu. Dari syariat hakikat tarekat ma'rifat ini, ini dalam pelaksanaannya memang harus sejalan atau dalam waktu-waktu tertentu? Kalau masalah sejalannya itu mungkin tidak, ya, dalam rangka kita bersuci ini mungkin satu-satu, tapi wajib selesai empat makomnya, tapi mungkin bertahap lah. Ada bertahap, kayak taruh makom syariat. Nah, makom syariat ini kan mata batin disucikan dan batin dari syariat itu sendiri akan disaksikan, dan kontaknya adalah hati. Kalau hati belum puas, ini nggak boleh dihentikan. Oh gitu ya. Iya, gitu. Nggak boleh dihentikan, harus diteruskan terus. Kalau hati kita belum nyaman gitu. Ya ada mungkin lebih ke bingung sih enggak Bu ya. Ada Salek yang bertanyakan mengenai ini semalam sekali jalan atau satu persatu. Karena ini kan amalan ini kan beruntun nih Bu ini. Dengan kajian ini. Jadi ada kekhawatiran tidak bisa dijalankan atau bagaimana gitu Bu ya. Sepertinya ke situ diantaranya. Enggak juga. Karena kan pelajaran ini masih jalan. Dan ini terus dilaksanakan. Meskipun kalaupun kita sudah pun belajar, ini tetap harus dibersihkan. Bukan hanya karena kita dalam masa belajar aja. Mungkin karena ini kali Bu ya, karena banyaknya amalan yang turun sekarang ini jadi. Iya. Padahal sebenarnya kalau bisa memanage sih bisa ya Bu ya. Iya, bisa aja, bisa diatur sebetulnya. Karena yang dipelajari itu kan tidak secepat itu juga bisanya. Jadi justru untuk menembus pelajaran itu dibutuhkan taharuh makom yang kuat. Iya, dibutuhkan taharuh makom yang kuat, taharuh kolbi yang kuat. Nanti akan disusul lagi taharuh kodrat. Nah, jadi nanti 4 taharuh ini baru taharuh total. Iya, mulai taharuh kolbi, taharuh makom, taharuh kodrat, taharuh total. Nah, itu baru bisa mencapai titik-titik ketuhanan itu. Apalagi dalam rangka memperjalankan rohani. Nah, itu kan butuh taharuh. Gitu. Iya, butuh taharuh makom yang kuat itu. Taharuh kolbi juga. Bahkan sehari-hari taharuh kolbi itu dijaga. Kita ke pasar, kemana, keluar main. Pulang, ada hal-hal yang meragukan kita berhadas, taharuh kolbi lagi. Itu penjagaan. Ya, setelah kita melalui 14 malam ya. Nah, untuk tiap hari itu menjaga. Nah, kita emosi ke orang. Kita mau makan yang tidak kita suka atau yang dilarang agama. Itu kita harus tetap dijaga, itu penjaga itu. Salam ya. Ya. Untuk taharuh ini sendiri, terutama taharuh makom ini, apakah ini ada kaitan dengan persiapan ke istiqomah yang dipersiapkan? Pasti. Ini sangat menentukan. Apalagi kita nih mau menghadapi istiqomah. Istiqomah itu tidak ada lagi kawan bermujakarah. Kita sudah berhadapan dengan titik wujud yang sebenarnya. Menyelesaikan penembusan
perkara batin, perkara sir, perkara wujud, perkara kodrat. Udah, kita sudah menembus ke dalam. Putarannya sudah putaran di dalam. Nah, gitu. Jadi menentukan, taruh makom sangat menentukan. Nah, kalau bisa selesaikan dulu semua taruh itu baru bisa kita mencapai. Karena di situ tuh tanjakan-tanjakan ketuhanannya tinggi sekali untuk rohani kita gitu. Target dicapai dalam istiqomah ini seperti apa, Bu? Ya, yang diharapkan sebenarnya. Yang diharapkan itu kan suatu titik akhirnya itu kan mukasyafah. Ya, pertemuan gitu. Nah, kalau kita sudah diijabah oleh Allah, sholat kita dihadiri Allah, zikir kita dihadiri Allah, itulah yang diminta. Nah, itulah mukasyafatullah itu. Ibadihi fil ridatihi al mukasyafatun. Karena keriduanku lah aku hadiri ibadahmu, kata Allah. Nah, ridhonya Allah itu setelah kita benar-benar mensucikan kodratnya. Jangan ada hadas di situ. Itu. Nah, kaitan ya dengan taruh makom dengan taruh kodrat. Kenapa dia harus makom dahulu ya? Kenapa tidak kodratnya dulu? Sementara kan kita yang sedang kaji ini kodratnya dulu ya. Ya, karena gendala besarnya di kodrat, di makom itu. Karena banyak benturan itu adanya di makom. Contoh kita mensucikan sholat. Yang disucikan adalah hakikat yang berjalan tadi dalam sholat itu. Gitu. Mulai dari wuduknya, azannya, sampai ke salam. Itu perbuatan rohani itu disucikan tuh. Melihat rohani berwuduk, rohani naik sajadah, sampai rohani itu bersalam. Sampai dia mengadakan pertemuan. Nah, sampai dia ihram, sampai dia maujud, sampai dia wujud. Nah, itu kan taruh makomnya sangat tinggi di situ. Nah, itu. Iya, sangat tinggi di situ tuh. Makanya sangat menentukan sekali. Lalu kaitan dengan taruh kodrat itu, satu persatu kodrat atau kodrat yang sudah jadi yang dibersihkan, kemana ini? Sebetulnya kan kita beribadah ke situ, bukan dia kotor. Kodrat Allah itu nggak ada yang kotor dan tidak ada yang mampu mengotori. Cuma kita kan tingkat ibadahnya harus ke situ. Tingkat ibadahnya namanya ibadullah kan. Bertingkat ibadah kepada Allah itu dengan beribadah kepada zat dan sifatnya kan gitu. Nah, kita beribadah ke situ. Dan itu ya wajib lah hukumnya. Di taharuh makom ini ada taharuh makom syariat hakikat tarekat marifat. Iya. Mohon penjelasan juga. Kalau syariat ini sebenarnya kemana arahnya, hakikat kemana, tarekat kemana, marifat ini kemana nih ya? Kalau syariat arahnya kita mensucikan mata batin melihat diri yang hakikat. Kalau di hakikat mata batin mengarah pensucian terhadap rasa. Nah, hakikat itu membersucikan rasa. Nah, kalau tarekat itu tajali perjalanannya. Nah, perjalanan ini yang akan disucikan. Nah, supaya kita lancar, wujud maujudnya itu lancar. Di marifat tidak ada keraguan lagi untuk melihat wujudnya. Jadi wujud yang satu itu, nah itulah yang harus disucikan mata batin kita melihat itu. Dan mensucikan wujud itu juga sendiri. Iya. Nah, makanya nanti di kala maujud dia, kita sudah nggak susah menghadapinya gitu. Fungsinya itu kesana ya? Iya, fungsinya itu kesana gitu. Nah, untuk mensucikan. Makanya ini sangat penting. Karena banyak juga orang yang gagal di taruh makom ini karena memang dibutuhkan konsentrasi yang tinggi.
Nah ya, tapi apapun lah itu, yang penting awalnya adalah hati. Kalau hati itu belum mencari Tuhan, memang susah. Tapi kalau Tuhan itu sudah salah satu alasan untuk mendapatkan, ya memang harus itu. Kemudahan itu ada di situ. Kemudahan itu adalah hati yang mencari Tuhan. Gitu. Jadi selama taharo itu pun seperti yang kemarin diminyakan Bu ya sampaikan, selalu di dalam pengawasan Bu ya. Pasti. Karena kalau itu terganggu malah lebih menyulitkan sekali itu, menyulitkan sekali. Makanya taruh makom itu mungkin lebih apa ya? Mungkin lebih menentukan lah dari segala amalan. Ya. Ya, dia harus mensucikan nurul dari mata batin dan melihat kodrat yang akan dia pandang. Nah, itulah yang disucikan tadi. Jadi mensucikan makom itu sama dengan mensucikan kodrat mata batin kita. Nah, supaya bisa menembus hakikat yang akan dilihat. Kadang-kadang kan orang memaksakan diri untuk menembus gitu. Iya. Nah, itu yang susahnya. Jangan memaksakan, ikuti aturan yang telah diridhoi Allah. Hakikat itu kan sudah ada tauhid yang mengatur. Jadi kita yang kita khawatirkan kan kebanyakan orang memperkenalkan ilmu tauhid dengan memperkenalkan sejarah. Sejarah itu ada yang tingkat rahasia, ada yang tingkat kebesaran, ada yang tingkat kekuatan. Tapi sejarah untuk membawa bergerak ke situ itu sulit. Kalau hanya menerangkan semua juga bisa itu. Tapi kalau untuk membawa ke dalam jalan itu tidak semua orang bisa. Gitu, Pak. Insyaallah. Gitu. Alhamdulillah Bu ya. Banyak yang didapat dari tadi yang Bu ya sampaikan. Insyaallah. Mengenai perihal taharuh makom ini. Karena ada katakanlah saya pribadi juga di antara taharoh, kolbi, makom dan kodrat ini sebenarnya ingin banyak tahu kemana dari fungsi taharoh ini arahnya dan tujuannya, karena seiring dengan persiapan untuk keistiqomah ini Bu, setidaknya setelah kita memahami dari jauh-jauh hari kita akan tahu seperti apa ke depan intinya gitu. Iya. Pelaksanaannya gitu. Jadi memang pertama itu kita ini memang memiliki wawasan, yaitu memperdalam perbendaharaan hakikat. Itu syaratnya itu. Nah, yang kedua melengkapi syarat taharoh. Yang ketiga yaitu keberanian untuk berkalam. Nah, itu keberanian berkalam inilah yang paling menentukan. Dan ini juga kalau wawasan dari hakikatnya kurang, perbendaharaan ini belum bisa memenuhi syarat dia. Kenapa? Dia penyelamat. Di makom YouTube Buya Pasaman Timur ini kita dituntut untuk dibina, dibentuk kealiman untuk diturunkan keulamaannya kepada masyarakat banyak umat Islam gitu. Rata-rata umat Islam. Nah, tetapi kalau perbendaharaan hakikatnya sedikit, ini juga menentukan untuk bisa istiqomah apa tidak. Gitu. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya dalam proses jamaah di YouTube Buya Pasaman Timur ini. Karena pembentukan kealiman itu kan menghindari keabitan. Nah, keabitan itu ya belajar terus ngurung diri di kamar jikir-jikir, nggak mau lagi bersosialisasi dengan masyarakat. Ini namanya abid, bukan alim. Nah, gitu. Yang kedua membawa sifat mubinnya Allah, menyatakan perbuatan Allah dalam diri. Bagaimana supaya dia bisa menyatakan perbuatannya kepada Allah juga. Nah, gitu. Seperti yang dikaji sekarang, bagaimana nyatanya diri sifatnya Allah itu ada.
Bagaimana kita bisa menjadi diri sifat bagi Allah untuk bersifat Allah pada diri kita. Nah, gitu. Alhamdulillah, jelas ya. Mulai terlihat jelas maksud dan tujuannya. Insya Allah. Apakah ini juga yang akan nanti tercapai dalam katakanlah tahapan-tahapan di makom ini, terutama perihal mendapatkan derajat keimaman diri itu, Bu ya? Apakah sampai ke sana juga itu? Atau itulah salah satunya merupakan sebuah syarat juga? Apa seperti itu, Bu ya? Iya, termasuk sebuah syarat. Iya, sebuah syarat menentukan gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengakui tanpa melalui, mengiyakan tanpa menjalankan. Nah, jangan kebanyakan sekarang guru-guru itu, maaf, dia hanya bisa bercerita dan menulis dan menuliskan cerita, tapi tidak bisa dia membawa, mengontrol dan mengawasi daripada perbuatan ma'rifat muridnya sendiri. Akhirnya ibadahnya nggak sampai kepada Allah. Untuk apa kita menganggarkan diri buat orang salut, buat orang kagum, sementara kita tidak mampu memperjalankan mereka, tidak mampu membentuk dan membedah diri mereka supaya menjadi diri hakikat. Karena kematian itu hakikat gitu. Kenapa kita tidak pergi ke situ? Kenapa kita tidak berjalan ke situ gitu? Nah itu, jadi kasihan juga umat yang menunggu-nunggu kan? Nah gitu. Dan belajar begini juga harus sabar. Sabar tuh bukan sabar waktu lama. Sabar dalam arti menjalankan tajalinya dengan benar. Dan makom-makomnya, urutan-urutan makomnya itu dijalankan dengan benar. Jangan kita fasik gitu. Alhamdulillah, Bu ya. Insya Allah. Dari jabaran-penjabaran tadi tentang kaitan dari penting dan tujuan dari taharuh makom itu jelas lah. Insya Allah. Karena ini merupakan sebuah persiapan untuk mencapai istiqomah itu sendiri, Bu ya. Iya, insya Allah. Harapan saya juga begitu. Jangan sampai nanti jemaah-jemaah yang ada di dalam grup dan yang sedang belajar itu terpisah gitu, ya. Apalagi dengan menunda-nunda mengamalkan, jangan sampai terpisah nanti. Jadi harapan saya ya sama-sama itu awal bersama sampai pada akhirnya bersama-sama. Apalagi kepada jemaah juga yang di luar sana, yang ingin memperdalam ilmu hakikat ibadahnya silahkan aja masuk, nggak masalah. Pokoknya hubungi aja nomor itu, hubungin nomornya, nanti akan diproses gitu. Ya. Alhamdulillah banyak sekali yang didapat pada kesempatan menjalankan kali ini ya. Insya Allah. Mungkin karena diberikan waktunya masih seperti yang sudah-sudah, Bu ya. Insya Allah. Di ujung acara ini kembali saya ingin mendengarkan petuah dan nasihatnya. Mohon petunjuk kamu. Iya, insya Allah. Harapan saya kepada kita umat Islam ini, kuantitas diri kita menentukan kualitas ibadah. Kualitas ibadah menentukan terijabah atau tidaknya ibadah kita. Jadi himbauan saya, mari kita belajar, kita tingkatkan kodrat nilai diri kita dan martabat ibadah kita.